Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Ikhwafillah, para pemirsa channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Sholawat dan salam kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membuat satu hal yang berbeda dari konten-konten sebelumnya ya. Saat ini kita ada di daerah Pelabuhan Ratu di Pantai Citepus ya, Sukabumi, Jawa Barat, bersama tamu yang istimewa ya. Ini pakar dari Bible of Bible ya. Nah, Kepala Divisi Litbang dari YPM At-Tauhid, yaitu Pak Dondi Tan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang pakar lah. Ya, beliau akan ngobrol-ngobrol untuk mengisi konten ABJI di channel LSK, yaitu Aku Bangga Jadi Islam ya. Baik, langsung saja ya, pemirsa pasti sudah sangat mengenal sosok Pak Dondi Tan ya, karena memang cukup fenomenal di dunia YouTube ya, YouTube Kristologi khususnya ya. Sehingga kita bersyukur beliau mau hadir di channel kita dan ingin berkolaborasi. Nah, ini yang menarik Pak Dondi ya, yang pemirsa ingin ketahui ini kan, Pak Dondi tadi udah bilang saya bukan pakar, sebetulnya merendah gitu ya. Tapi Pak Dondi banyak tahu tentang masalah kekristenan khususnya. Nah, sebetulnya menurut Pak Dondi itu kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Gini, suatu agama tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya, Tat? Pasti kitab sucinya kan? Betul. Nah, buat Kristen, ini menurut saya ya, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka sendiri. Sendiri ya. Itu dia. Nah, justru ya memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya kitab sucinya mereka gitu. Oke. Satu, karena di dalam kitab sucinya mereka itu kan, ya ini saya cerita dari secara garis besarnya dulu ya, yang disebut dengan Holy Bible gitu ya, atau Bible kita sebutnya lah. Itu kan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis atau pengarang gitu kan, dalam rentang waktu kira-kira 1.500 tahun. Memang itu suatu karya tulisan yang luar biasa sebenarnya. Bible sendiri sampai sekarang, sampai detik ini, itu adalah buku yang paling banyak dijual. Gitu. Yang paling banyak dijual, yang paling banyak dibagikan secara gratis juga ya itulah. Tetapi dikarenakan yang menulis 40 orang, kemudian juga ada beberapa kitab-kitab itu yang tidak diketahui atau tidak dikenal penulisnya, maka terjadilah ada yang namanya kontradiksi gitu. Sekarang kalau ada namanya kitab suci tapi di dalamnya ada kontradiksi, apa bisa disebut sebagai kitab suci? Itu sih sebenarnya kelemahan terbesarnya gitu ya. Jadi kalau mereka mau mempertahankan kitab sucinya, mau nggak mau mereka harus merevisinya gitu. Dan revisi itu sudah terjadi berkali-kali gitu. Mau versi bahasa yang manapun lah, versi dan bahasa ini mungkin berbeda ya artinya ya. Kalau versi itu kan yang satu versi isinya 73 buku, versi ini isinya 66 buku, nanti ada versi lain 81 buku, nanti ada versi lain 78 buku, kurang lebih lah. Tapi kalau terjemahan ribuan, setiap bahasa kan beda-beda ya, diterjemahkan ke banyak sekali bahasa ribuan. Nah, yang versi aja dikoreksi, yang terjemahan juga dikoreksi. Jadi ya itu, kalau mau dipertahankan ya dua-duanya harus dikoreksi semua gitu. Nah, kelemahannya gitu, Tat. Nah, makanya kemudian muncul satu statement ya dari banyak pendeta yang mengatakan bahwa iman orang Kristen itu bukan kepada Alkitab secara tekstual ini, tapi kepada Yesus sebagai firman yang hidup gitu. Itu gimana? Nah, kalau mereka bilang iman mereka bukan kepada kitab sucinya, tetapi iman mereka kepada Yesusnya, artinya itu kan sudah menjadi apa? Dogmatis. Betul kan? Zaman Hitler dah, misalnya zaman Hitler. Warga Jerman itu setiap hari dicekokin dengan omongan yang berasal dari Hitler misalnya.
karena setiap hari didengar, setiap saat didengar, akhirnya walaupun salah juga menjadi kebenaran buat mereka gitu. Betul. Itu yang terjadi gitu kan. Iya, Dogma ya. Dogma ya. Karena kalau dogma itu kita nggak bisa ngomong ilmiah ya. Betul. Nggak ada ilmiahnya kalau udah dogma gitu. Iya. Jadi ukuran kebenaran satu kitab suci, satu agama, standarisasinya juga jadi nggak jelas karena sifatnya dogmatis gitu ya. Nah ini betul sekali. Nah, kemudian ini Pak Doni, sekarang ini kan dunia sudah bergeser ke dunia medsos, ke dunia online gitu ya. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini. Sehingga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri banyak YouTuber Kristen ya yang mulai masuk merambah ke YouTube Indonesia. Sebut saja misalnya yang terkenal itu Christian Prince gitu ya, David Wood ya, kemudian si Simon yang baru ini ya, yang terakhir ini. Tapi di sisi lain juga alhamdulillah kita bersyukur banyak nih YouTuber milenial dari kalangan Islam yang kemudian juga berdakwah bikin channel YouTube yang mengcounter ya kan serangan-serangan daripada YouTuber apologet Kristen tadi. Nah, ini fenomena seperti ini untung ruginya buat kita apa sih kira-kira Pak Doni? Ya gini aja, sebenarnya kalau saya sebenarnya karena sekarang saya sudah menjadi muslim, kalau kitab suci saya dikritik, ya Pak ya, itu saya malah senang. Gitu ya. Saya terus terang malah senang sebenarnya. Jadi kan saya malah jadi terpancing atau terpacu untuk mempelajari lebih dalam lagi kitab suci saya. Apakah benar tudingan, fitnahan itu segala macam? Supaya saya tahu jawabannya apa dan saya bisa mengcounter gitu. Kalau saya nggak pernah dengar atau nggak pernah menerima serangan, bahaya malah buat saya. Betul. Jadi seolah-olah saya nggak ada bedanya sama mereka gitu. Iya kan? Benar. Karena saya tahu, saya cari tahu jawabannya, saya cari tahu dalilnya, saya cari tahu datanya, saya cari tahu latar belakangnya, saya cari tahu sejarahnya, saya bisa jawab. Iya. Gitu kan. Ya ini yang berarti kata kuncinya tadi ya. Ini buat orang-orang saudara-saudara muslim kita yang ada di rumah penonton ya. Banyak yang cerita, oh saya gara-gara nonton YouTube jadi murtad. Nah ini jawabannya dari yang disampaikan Pak Dondi, kok bisa murtad gitu ya. Padahal kan seharusnya ketika mendengar misalnya ada orang Kristen mengkritik Al-Quran, buat Pak Dondi malah senang. Kenapa? Karena termotivasi untuk belajar. Nah ini yang penting. Kebanyakan kita nonton YouTube bisa murtad karena abis nonton cuma diiyain, ditelan mentah-mentah, nggak mau belajar kan gitu. Nggak mau cari tahu, ya tidak mau menggali tentang Al-Quran lebih dalam. Nah ini kata kuncinya tadi. Maka kalau kita dengar ada orang Kristen, YouTuber Kristen itu mengkritik Al-Quran, ya kita jadikan ini sebagai cambuk buat kita untuk bisa belajar lebih dalam, mencari tahu ya. Kemudian akhirnya kita bisa bersyukur, oh ternyata memang Al-Quran kita betapapun hebat mau dikritik tetap bisa dicari jawabannya dan bisa dikanter tadi. Nah ini penting, pesan penting tadi ya dari Pak Doni. Nah kemudian berikutnya begini Pak Doni, apakah Kristen itu dalam dalam konteks akidah gitu ya, dalam konteks teologis mereka, dalam konteks dogma mereka gitu ya, dalam konteks ajaran-ajaran mereka ini membahayakan buat kita umat Islam gitu, buat kehidupan akidah kita lah ya. Kalau membahayakan itu sebenarnya kalau yang di lapangan, Tat. Oh gitu malah. Yang di lapangan itu yang berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena kalau di kristenisasi, di kekristenan, mereka kan punya misi ya. Ya, makanya ada yang sebut banyak misionaris kan. Yang berbahaya itu di lapangan ini bahayanya gimana, Tat? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Betul. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, mereka cepat memang bantu, dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Betul. Tetapi kalau secara akidah, misalnya kalau umat Muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, harusnya tidak membahayakan sebenarnya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat Muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Itu yang bahaya. Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Nah ini menarik ya sebenarnya. Kalau kita kuat akidahnya, kemudian
kita kemudian tidak tergoda dengan iming-iming, aman-aman saja. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwah di pedalaman, kan begitu. Betul. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya, ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionaris. Tapi itu tadi, andai kata misionaris Kristen masuk ke komunitas Muslim, ya, ke orang-orang Islam yang miskin, yang susah, yang butuh bantuan. Kalau akidahnya kuat, ya kan, sebetulnya aman-aman saja, nggak masalah. Cuma yang itu tadi yang bahaya adalah manakala imannya sudah lemah, kemudian akidahnya juga lemah, ekonominya juga lemah, kepepet lagi butuh sesuatu. Nah, ini itu yang berbahaya, ya. Nah, sekarang ini pandangan saya, Tat, ya. Memang di kalangan Muslim banyak ustadz-ustadz yang sudah memberikan ceramah-ceramah gitu lah, ya. Tetapi yang menurut saya pribadi nih, ya, ini bukan menurut siapa-siapa nih. Menurut saya pribadi, benteng pertahanan daripada akidah umat Muslim itu adalah siapa? DKM harusnya, Tat. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid, Mas. Iya, DKM Masjid. Nah, jadi DKM Masjid itu sumber dayanya perlu dibekali dengan paling tidak ilmu tentang sedikit kristologi lah. Iya. Paling tidak supaya mereka tahu apa konsepnya, apa kritiknya, apa sanggahannya, sehingga mereka bisa membentengi umat yang sudah menjadi anggota daripada masjid di situ gitu. Dimanapun gitu, walaupun daerah terpencil, anggota DKM tuh minimal dia bisa menyanggah atau bisa membantah apa namanya rayuan atau apa namanya dakwah daripada misionaris gitu loh. Itu penting sekali. Baik. Soalnya kalau kita nunggu ustadz misalnya dari luar daerah untuk ceramah, belum tentu seminggu sekali, ya kan? Nah, caranya bagaimana belum supaya tentu di kampung itu juga ada ustadz ahli kristologi. Nah, betul. Caranya bagaimana? Jadi supaya yang namanya DKM itu paling tidak harus sedikit belajar mengenai kristologi, supaya kalau mereka kedatangan tamu misionaris, paling tidak mereka bisa sanggah gitu loh. Betul, dan mereka bisa membagikan ilmu itu kepada umat jamaah, masjid itu. Minimal kalau misalnya ada jamaah masjid itu yang didatangin sama misionaris, dia bisa bantu, ya kan, memberikan bantuan untuk bisa memberikan jawaban. Ya, tapi boleh saya tekankan sekali lagi, Tat, ya. Setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak pernah ada yang melarang orang mau murtad atau mau mualaf, betul kan? Betul, tetapi caranya ada juga peraturan di mana agama tertentu tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya gitu kan, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79 ya, SKB 2 Menteri kalau nggak salah ya. Agama, undang-undang. Ya. Nah, jadi karena sanksinya tidak begitu tegas, ya kan? Makanya kita juga tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kan kalau ada kejadian seperti itu kan. Paling-paling diusir atau paling-paling ya gimana lah, nggak sampai masuk penjara lah istilahnya gitu kan. Jadi tidak ada efek jera dengan aturan itu gitu. Nah, jadi maksud saya, selama hukum itu tidak bisa dibuat tegas, ya harus kita sendiri yang mementengin akidah kita gitu. Caranya ya lewat DKM itu. Itu kalau menurut saya ya. Itu, Tat. Ya, jadi menarik ya, ikhwafillah. Memang keberadaan pengurus masjid itu sebetulnya menjadi benteng umat. Cuma memang sekarang kebanyakan jadi pengurus masjid itu yang dipikirin bagaimana uang kas masjid bertambah banyak, kemudian habis itu masjidnya dipugar, direnovasi jadi bagus. Saya dulu pernah juga jadi DKM, jadi bendahara. Saya mikirnya gimana nggak cara uangnya tambah banyak loh. Saya mikirnya gimana caranya cepat habis. Buat dibagiin. Iya dong. Harusnya semuanya begitu. Loh, kalau kita sekarang DKM mikirin gimana cara uang tambah banyak lagi, apa yang kita cari kan? Makanya, itu kan kebanyakan kan gitu. Laporan uang kas kalau semakin banyak semakin bangga. Nanti ujung-ujungnya apa? Oh, ini masjid belum di marmer kan? Masjid belum ditingkat, belum dimasang. Begitu terus, ya nggak ada habis-habisnya. Sehingga kita miris ketika ada sebelah masjid tetangga, ada anak yatim, ada janda-janda miskin nggak terurus, ya kan, malah dikasih bantuan gereja, bukan dikasih bantuan dari masjid kan gitu. Nah, sekarang gini juga, Tat.
Di gereja ada yang namanya perpuluhan, Ya. ada yang namanya kolekte. Ya. Kalau kolekte itu sukarela kayak kita infak lah ya, infak sodako lah ya. Tapi kalau perpuluhan itu wajib, Zakat ya. 10% pula. Betul. Kita cuma 2,5%. Ya. Kita cuma menang jumlah umatnya. Lebih banyak. Tetapi mereka kecil tapi dananya lebih besar 10%. Ya. Belum lagi bantuan dari luar negeri. Nah, Betul. jadi para pemirsa juga bisa bayangkan dananya mereka tuh bukan main-main, besar Jadi, banget, jelas miliaran, lebih banyak, betul. ratusan miliar dari luar negeri gitu loh. Misinya apa? Misinya supaya mereka ya dalam tanda kutip mengkristenkan semua bangsa gitu ya. Betul. Nah, jadi gimana caranya kita membentengi kita sendiri gitu? Ya dengan zakat yang 2,5%, dengan sodako infak tadi, ya mau nggak mau kita harus maksimalkan gitu penggunaannya Ya, Tat, betul, untuk betul. umat gitu Tat. Gitu kira-kira tuh. Iya, Kalau betul. kita nggak maksimalkan itu ya akan selamanya begini. Betul. Iya. Ya makanya ada salah satu masjid di Jogja ya, Masjid Jogokarian yang jadi percontoh nasional itu kasnya 0. Nah itu, Ya, itu yang 0 bagus. karena dipakai buat beli beras, buat Itu. ATM beras, dipakai buat nyantunin, luar biasa. Luar Otomatis biasa. Tat, otomatis kalau perut kenyang ada ajaran-ajaran Wah, baru udah belum tentu. Tutup kuping aja. Tapi kalau perut lapar ada ajaran baru, Iya, ada duitnya apalagi nggak? ada makanannya apalagi ini. Nah, gitu kira-kira. Nah. Oke ya, Iwabila, nggak kerasa kita sudah ngobrol-ngobrol lumayan lah ya dengan Pak Dondi ya. Segmen ABJ memang durasi waktunya sangat terbatas sehingga insya Allah nanti kita akan ajak beliau untuk bisa mengisi di konten yang lain masih di channel LSK. Oh ya, saya lupa ada perubahan nama channel ya. Jadi sebetulnya nggak berubah banget, cuma disingkat saja. Jadi kalau cari di YouTube cukup ya ketik aja LSK dengan huruf besar spasi Al-Hadid ya. Nah itu nanti udah ketemu channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid. Jadi nggak terlalu panjang, disingkat LSK spasi Al-Hadid. Yang mau belajar Bob, mau belajar Bob boleh. Jangan lupa yang mau belajar Bible of Bible ya, ini di sini ada Master Bobnya gitu ya. Master Di channelnya Pak Dondi, nama channelnya Pak? Donditan, cari Channel aja Donditan. Donditan ya, nanti ada di deskripsi kan kita cantumkan ya. Hmm. Karena beliau spesialis membahas mengenai kontradiksi ayat-ayat dalam Bible. Nah itu menarik sekali, ada ratusan dan itu belum selesai, baru separuh. Baru separuh. Baik ya, Iwafila, terima kasih. Saya lihat atas perhatiannya juga Pak Donditan. Ya. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmu yang sudah Sama-sama. dibagikan pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa menutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.